Saudara-saudara, malam ini kita akan memulai beribadah secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini adalah ibadah bernuansa PKP. Ungkapan situasi, menjadi seorang perempuan tidaklah mudah, terlebih di masa pandemi yang sampai sekarang belum berlalu. Tugas pokok perempuan sebagai istri, juga sebagai ibu bagi anak-anaknya, sudah cukup menyita waktu dan pikiran. Ditambah selama masa pandemi yang sudah 1 tahun, kaum perempuan bertambah tugasnya, harus bisa menjadi guru bagi anak-anaknya karena harus belajar dari rumah. Sungguh mulia tugasmu, wahai kaum perempuan. Tuhan selalu menyertai engkau dalam tugas dan tanggung jawabmu. Masa depan bangsa ini ada di tanganmu. Terpujilah Allah yang mengaruniakan kekuatan, hikmat, dan sukacita bagi kaum perempuan. Tetaplah semangat kaum perempuan GBIB Petra. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Juru Selamat dan Pemimpin, dari hari ke hari oleh bantuan Roh Kudus, umat berusaha mematuhi panggilan-Mu untuk beribadah dalam banyak kesengsaraan yang dipikul. Kuatkanlah umat-Mu ini melalui perjumpaan dengan Dikau dalam pembacaan dan perenungan akan firman-Mu, supaya tetap bersemangat memberitakan pekerjaan-Mu kepada semua orang yang jauh dan dekat. Berkatilah ibadah umat-Mu ini, agar ketika kembali ke dalam rumah tangga kami selalu mengalami kuasa kasih-Mu, ya Kristus. Amin. Marilah kita membaca Mazmur secara silih berganti yang dikutip dari Mazmur pasal 27 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus, berkuasalah terus
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghimpunkan kami dalam keluarga kami masing-masing, untuk dalam kebersamaan kami sebagai keluarga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Matius pasal 23 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang kedua kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana. Bapak Ibu Saudaraku, Mahatma Gandhi, mungkin sebagian orang sudah mengenal nama itu. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh India yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Dan luar biasanya, Mahatma Gandhi ini sering sekali mengutip khotbah di bukit. Kalau Bapak Ibu baca khotbah di bukit itu kan dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Dan dia sering kali mengutip. Memang Mahatma Gandhi ini sangat mengagumi sosok yang bernama Yesus. Nah, satu ketika ada seorang misionaris yang bernama Stanley Jones. Dia bertemu nih dengan Gandhi dan dia bertanya. Dia bilang begini, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya sangat keras menolak untuk menjadi seorang pengikut Kristus? Lalu Gandhi ini menjawab, dia bilang begini, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, kata Gandhi, pasti seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Itulah yang diungkapkan oleh Gandhi kepada misionaris ini. Nah, saudaraku, tentu ada hal yang melatar belakangi mengapa pada akhirnya Gandhi, seorang yang sangat mengagumi sosok Kristus, tapi dia sangat tidak menyukai orang Kristen.
sehingga dia enggan untuk menjadi seorang Kristen. Hal ini disebabkan karena satu pengalaman yang pernah dialaminya. Gandhi pada saat dia bekerja sebagai seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalani sistem apartheid pada waktu itu. Nah, sebagai seorang anak muda, Gandhi ini sangat tertarik dengan kekristenan. Dan dia suka mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus. Gandhi ini sangat serius untuk mempertimbangkan dia menjadi seorang Kristen. Nah, untuk itu dia mengunjungi satu gereja yang dekat dengan tempat tinggalnya pada waktu itu. Sehingga pada satu hari Minggu dia memutuskan datang ke gereja itu, dan seorang penatua kulit putih secara tiba-tiba menghalangi langkah Gandhi ini ketika Gandhi akan memasuki gereja. Penatua kulit putih ini bertanya kepada Gandhi, "Mau kemana kamu orang kafir?" Lalu Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di sini." Lalu penatua ini jawab, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Silakan Anda keluar. Kalau Anda tidak mau, saya akan menyuruh petugas untuk melemparkan kamu keluar dari ruangan ini." Saudara, satu tindakan keangkuhan dari seorang yang seharusnya mewakili Kristus menghentikan langkah seorang Gandhi untuk dia mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Tapi Gandhi tidak dapat menyangkal kebenaran ajaran dan juga teladan hidup Kristus. Itulah yang membuat Gandhi ini mengangkat hal-hal baik yang dia temukan dalam ajaran, dalam kehidupan Kristus. Kemudian ajaran-ajaran yang dia dapatkan tentang Kristus dan ajaran-ajaran Kristus itu dia jadikan sebagai falsafah dalam kehidupannya. Tetapi dia enggan untuk menjadi seorang Kristen. Dan dalam ucapannya kepada organisasi misionaris wanita pada tahun 1925, Gandhi menyampaikan sesuatu dalam seminar itu yang dihadiri oleh para misionaris perempuan. Dia bilang begini, "Sekalipun saya bukan seorang Kristen, tapi saya ini sungguh-sungguh seorang pelajar Alkitab yang mendekatinya dengan iman, yang mendekati Alkitab itu dengan rasa hormat, dan saya ingin menyajikan pada Anda intisari dari khotbah di bukit," ujar Gandhi. Di dalam ucapannya, Gandhi berkata bahwa terdapat ribuan wanita dan pria pada hari ini yang sekalipun tidak pernah mendengar tentang Alkitab ataupun tentang Yesus, tapi mereka memiliki iman dan lebih takut pada Tuhan ketimbang orang-orang Kristen yang sudah mengenal Alkitab dan 10 perintah. Satu kisah yang sangat miris, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang ingin menjadi seorang pengikut Kristus, yang mengagumi ajaran-ajaran Kristus, pada akhirnya terhalang oleh sikap, tindakan, kelakuan dari seorang Kristen yang pada akhirnya mengurungkan niat dari seorang Gandhi menjadi Kristen. Tapi tetap sampai akhir hayatnya
dia adalah seorang pengagum Yesus dan ajaran-ajarannya. Saudara, bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus katakan, "Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi mereka tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya orang Farisi, ahli Taurat ini dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan selalu duduk di terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Mereka sangat suka dipanggil rabi. Mereka hanya mahir mengajar. Mereka hanya mampu menasehati. Mereka bisa menegur. Tapi Yesus katakan mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dan ini sebuah kemunafikan. Firman Tuhan ini keras mengajar dan menegur kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membuang kemunafikan. Saudara, kata munafik itu akar katanya dari bahasa Yunani, yaitu hipokritos. Kata hipokritos ini dipakai untuk para aktor dan pemain teater. Kita tahu kan pemain teater atau para aktor ini mereka sangat lihai, mereka sangat ahli dalam memainkan peran yang dimintakan kepada mereka. Mau peran antagonis kah, mau peran protagonis kah gitu ya. Mereka sangat menghayati peran itu. Sehingga ketika peran itu dimainkan, itu orang bisa menghayati. Bahkan kalau dia sungguh-sungguh menghayati, orang bisa membenci aktor itu karena peran antagonisnya, atau mencintai aktor itu karena peran protagonisnya. Itulah aktor. Nah, kata hipokritos itu dikenakan kepada mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka perankan di panggung itu tidak sama dengan apa yang mereka lakoni dalam keseharian kehidupan mereka. Jadi apa yang di panggung berbeda dengan kehidupan nyata mereka. Dan itulah arti kata munafik. Apa yang di luar itu berbeda dengan yang ada di dalam hatinya. Dan tanpa kita sadari, saudara, seringkali kita melakukan seperti yang orang Farisi dan ahli Taurat lakukan. Kita mengakui kita rajin beribadah, aktif melayani, kita sering share, berbagi renungan di sosial media, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita suka mengucapkan kata-kata kasar, omongan kotor, sumpah serapah, suka iri, sirik kepada orang lain, suka bertindak kasar kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya. Anak-anak suka melawan orang tuanya, suka menindas orang, dan hal-hal yang lain yang sebenarnya dia tahu itu bertentangan dengan perintah Tuhan, tapi itu masih dia lakukan. Menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, seharusnya kita bisa melepaskan hidup dalam kepura-puraan. Perbuatan baik itu harus keluar dari hati yang tulus,
dari hati yang jujur, bahwa tindakan keagamaan kita seperti beribadah ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, memberikan persembahan, maupun memberikan bantuan kepada orang lain, itu seharusnya dilakukan memang dari hati yang mau memberi, dengan tulus, dengan murni, bukan dengan motivasi supaya kesalehan saya, pietis saya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi mari kita melihat bahwa memang motivasi saya adalah saya memang ingin melayani Tuhan. Saya memang ingin berkata jujur, dan itu keluar dari hati yang murni, hati yang tulus. Bahwa apa yang saya ucapkan itulah diri saya. Itulah hati saya. Tidak ada yang namanya bermuka dua. Bahwa yang di dalam ini itulah yang di luar. Saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi pelaku firman. Bahwa apa yang keluar dari bibir kita itu dari hati kita, sehingga firman itu tidak saja sebagai satu hal yang bersifat teori, tapi firman itu kita lakukan sehingga firman itu menjadi hidup dalam hidup kita. Kita menghidupi firman itu. Dan apa yang kita bagikan di media sosial tentang firman Tuhan, kita adalah pelaku pertamanya. Dengan demikian, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadilah orang yang selalu apa yang diucapkan, itulah yang dia lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggal dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus melalui doa syafaat kami yang kami mau mengucap syukur atas kasih, rahmat, kuasa, dan perlindungan Tuhan. Kami dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga pada malam hari ini di setiap keluarga-keluarga kami boleh beribadah dan memuliakan Tuhan. Dan menyembah-Mu di dalam kami boleh mendengar firman Tuhan yang menguatkan, menghibur, bahkan mengingatkan kami untuk tetap setia dan taat kepada umat-Mu. Karena itu pada kesempatan malam ini juga kami mau berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terutama NKRI. Kami berdoa untuk pimpinan pusat bangsa kami sampai setiap daerah.
agar mereka diberikan hikmat Tuhan untuk dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja di dunia dan di Indonesia, khususnya GPIB, mulai dari pimpinan sinodal, mupel, dan setiap jemaat, khususnya GBIB Petra Bogor. Majelis Jemaat sebagai pimpinan jemaat diberikan hikmat dan kesetiaan dalam pelayanan mereka, demi kemuliaan nama-Mu. Seluruh jemaat Petra dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, dan terutama mereka yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Di mana ada yang sakit, yang kehilangan pekerjaan, yang berduka, dan sebagainya. Bapa di surga, kami mau menyerahkan para janda, duda, anak yatim, dan anak yatim piatu. Tuhan sertai mereka di setiap pergumulan hidupnya. Kami mau berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberikan ketekunan belajar di rumah untuk meraih kesuksesan hidup. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendistribusian vaksin COVID-19. Kiranya kami sebagai rakyat Indonesia boleh menerima vaksinasi ini, dan ini menjadi cara Tuhan untuk memulihkan dunia, terkhususnya bangsa Indonesia, dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang menentukan kami boleh terlepas dari COVID-19 ini. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk selesainya renovasi plafon gereja kami. Dan itu semua karena Tuhan menggerakkan kami sebagai jemaat-Mu untuk kami boleh bergotong royong menyelesaikannya. Dan biarlah Tuhan ini menjadi momen bagi kami untuk melihat bahwa Tuhan adalah Allah kami yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami berdoa juga buat setiap anggota keluarga kami yang dekat dan jauh dari kami. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa juga buat Kantoria, organis, tim multimedia yang selalu sabar dan setia ikut melayani di setiap tugas pelayanan. Seluruh hidup kami bersama keluarga kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih kuasa dan perlindungan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami yang sengaja atau tidak sengaja, agar kami selalu layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nats Alkitab dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 hingga 29 yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 283 bait yang pertama, Tuhan memberkati persembahan saudara.
menanti kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Yesus Kristus, kami mengingat suruhan-Mu untuk melayani kaum papa. Sebab itu, pada Minggu Prapaskah ini, kami membawa persembahan sukarela kepadamu agar membantu meringankan derita sesama. Kiranya Engkau berkenan memakainya bagi pelayanan kasih yang membawa sukacita kepada yang menderita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya undang kita semua berdiri. Saudaraku, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Ia mati bagi kita manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.